Pernah nonton video street food India yang bikin lo langsung nutup mulut nahan muntah? Entah itu karena tangan belepotan minyak, kuah kari yang tumpah ke lantai, atau cara masaknya yang kayak nggak kenal sama kata bersih. Di balik cita rasa pedasnya yang khas, street food India nyimpan sisi gelap yang bikin perut mual dan kepala geleng-geleng. Kali ini kita bakal ngebedah kenapa banyak orang, termasuk turis asing, akhirnya muntah atau kapok habis nyoba makanan ekstrim dari pinggir jalan India. Siap-siap bro, ini bukan tontonan buat yang lemah perut. Lo buka YouTube, scroll konten makanan India, dan tiba-tiba disuguhi video tangan kotor lagi ngaduk adonan, minyak bekas yang hitam pekat, dan lalat-lalat beterbangan di atas makanan. Nasi disendok langsung dari lantai, kuah kari dituang pakai tangan, bahkan ada yang masak pakai kaki. Buat banyak orang, ini udah bukan street food, tapi tantangan Fear Factor versi makanan. Bahkan cuma dari nonton aja udah cukup bikin mual, apalagi kalau ngalamin langsung. Visual kayak gini seringkali terlalu ekstrim buat penonton luar negeri. Komentar-komentar di video kebanyakan bilang, I puke after watching this, atau I lost my appetite. Dan jujur aja, reaksi kayak gitu masuk akal. Karena apa yang ditayangin itu mentah banget. Nggak disensor, nggak diedit. Semua kejadian real, yang bikin lo merasa kayak lagi nonton adegan horor di dapur terbuka. Yang lebih parah, ada juga pedagang yang sambil masak. Garuk-garuk kepala, garuk ketiak, terus langsung ulen adonan roti. Bahkan ada yang ngelap tangan ke bajunya yang udah hitam karena debu dan minyak, lalu pakai tangan itu buat suapin pelanggan. Ini bukan drama. Lo bisa cek sendiri banyak footage asli dari vlog turis yang merekam semuanya. Ada yang lo bisa lihat anak kecil ikutan bantu masak dengan tangan belepotan tanah, ikutan aduk kuah kari sambil mainan di lantai. Makanan jatuh ke tanah, diambil lagi, ditiup dikit, langsung masuk panci. Tisu, sarung tangan, cuci tangan, itu semua kayak mitos di dunia street food brutal India. Dan jangan lupakan suasana masak yang panas, berdebu dan penuh asap. Tukang masaknya keringetan, kadang netes ke dalam kuah, tapi semua tetap disajikan. Lu bisa lihat pelanggan ngiler, pada lu yang nonton bisa aja udah siap ambil ember buat muntah. Ini adalah bentuk survival food paling mentah yang bisa lo temui. Banyak yang bilang, rasanya enak sih, tapi perut gua nggak kuat. Ini sering terjadi setelah orang nyobain street food India. Rasa makanannya pedas, kayak bumbu, dan bikin nagih, tapi efek sampingnya bisa luar biasa. Lo bisa senyum pas makan, tapi 2 jam kemudian langsung bolak-balik ke kamar mandi, berasa kayak dihajar dari dalam. Istilah Delhi Belly muncul bukan tanpa alasan. Banyak turis, bahkan orang lokal, ngalamin sakit perut hebat, diare, bahkan demam setelah makan makanan jalanan. Ini bukan karena bumbunya salah, tapi karena kebersihan yang diabaikan. Air mentah dipakai buat cuci sayur, tangan gak dicuci sebelum masak, dan makanan dibiarkan terbuka, kena debu dan polusi. Lu bisa lihat sendiri, banyak travel vlogger yang awalnya semangat nyobain samosa, panipuri, atau biryani, tapi di akhir video mereka pucat, lemes, bahkan ada yang muntah di pinggir jalan. Mereka cerita gimana mereka keracunan makanan cuma karena 1 porsi jajan di gerobak kaki 5. Nah heran kalau dokter-dokter lokal udah biasa nanganin turis dengan masalah pencernaan.
Ada juga kasus lebih parah, di mana bakteri dari makanan membuat infeksi usus. Bukan cuma 1-2, tapi banyak banget laporan kayak gini. Dan semua itu terjadi karena sistem sanitasi yang minim, alat masak yang gak pernah diganti, dan cara penyajian yang asal jadi. Di satu sisi makanan ini enak, tapi di sisi lain kayak main roulette maut buat perut lu. Tapi anehnya, orang tetap beli. Walaupun tahu risikonya, tetap aja ada yang berani makan. Mungkin karena rasa penasaran, atau karena harga murahnya yang menggoda. Tapi kalau lo belum siap perut, lo bukan makan, lo lagi uji nyali. Kalau lo pikir makanannya doang yang bikin muntah, tunggu sampai lo lihat tempat makannya. Banyak pedagang street food India yang buka di pinggir selokan, samping tumpukan sampah, atau bahkan di tengah jalan berdebu yang dilintasi kendaraan setiap detik. Sambil makan, lo bisa mencium aroma kari bercampur bau got dan asap kendaraan. Kadang tikar buat duduk pelanggan udah penuh noda, bekas makanan dan kotoran. Piring dan gelas yang dipakai kadang dicuci seadanya, cuma dicelup ke ember air yang sama untuk puluhan orang. Lo bisa lihat sisa makanan dari pelanggan sebelumnya masih nempel, tapi tetap dipakai buat sajian selanjutnya. Pernah ada yang makan di pasar, lalu di sampingnya lewat sapi dan anjing jalanan. Bahkan ada anak kecil buang air sembarangan gak jauh dari tempat makan. Tapi para pedagang tetap tenang, melayani pembeli dengan senyum, dan pembelinya pun tetap lahap makan. Lo yang nonton mungkin udah nyium bau lewat layar HP. Suasananya bukan cuma gak nyaman, tapi bisa bikin lo trauma makan. Tapi buat warga lokal, ini udah jadi rutinitas. Mereka nggak ngeluh, nggak protes. Karena buat mereka, ini bukan masalah. Tapi buat lu, ini mimpi buruk saat makan siang. Meski segitu brutalnya, street food India tetap laku keras. Antriannya panjang, gerobaknya nggak pernah sepi. Lu mungkin mikir, kok bisa sih? Jawabannya satu, harga dan budaya. Makanan di sana super murah, porsinya banyak. Dan buat sebagian besar warga, ini satu-satunya cara biar bisa makan kenyang tiap hari. Kedua, ini soal budaya dan kebiasaan. Makan rame-rame dari satu nampan besar, duduk lesehan di trotoar, rebutan lauk pakai tangan, semua itu udah jadi bagian dari identitas kuliner India. Mereka udah kebal sama semua kekacauan yang lo lihat sebagai jorok. Karena mereka nggak lihat itu sebagai masalah. Banyak yang udah tumbuh besar dengan makanan seperti itu. Jadi tubuh mereka lebih tahan. Sementara kita yang nggak terbiasa, langsung tumbang. Jadi perbedaan ini bukan cuma soal selera, tapi juga adaptasi lingkungan dan kondisi sosial yang berbeda jauh. Karena street food ini jadi bagian dari kehidupan sosial, maka meskipun jorok, tetap disayang. Bahkan ada yang bilang, kalau belum makan street food India, lo belum ngerasain India sebenarnya. Tapi buat lo yang baru pertama kali, mungkin rasanya kayak neraka yang dibungkus plastik kresek. Jadi, bener nggak sih kalau street food India bisa bikin muntah? Jelas bener.
Apalagi kalau lo belum terbiasa sama kondisi, rasa, dan cara penyajiannya. Visual sadis, tempat makan jorok, dan efek samping ke perut bikin pengalaman ini gak cocok buat semua orang. Tapi buat sebagian, ini jadi sensasi yang gak bisa dicari di tempat lain. Makanan jalanan India itu bagaikan ujian mental dan fisik. Kalau lo bisa bertahan, lo dapet rasa yang luar biasa. Tapi kalau lo nggak kuat, ya siapin tisu, minyak angin, dan jalur darurat ke toilet. Karena di balik rasa pedasnya, ada bahaya tersembunyi yang bisa bikin lo nyerah sebelum habis suapan pertama. Tapi itulah keunikan dunia street food. Penuh kejutan, brutal, tapi tetap dicintai. Lo mungkin jijik sekarang, tapi bisa aja nanti malah penasaran nyobain langsung. Dunia ini penuh ironi. Dan kadang, makanan paling jorok lah yang paling ngangenin. Kalau lo suka konten ekstrim kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya bro. Tulis di komentar, street food paling brutal apa yang pernah lo tonton atau coba. Siapa tahu kisah lo bisa gua angkat di video berikutnya.